Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan hari ini, kami ingin mempresentasikan tentang Accounting Measurement System. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari Ashila Asya Harisandi dengan NIM 202012111049. Lalu dengan saya sendiri, Siska Wulandari dengan NIM 202012111050. Lalu yang terakhir ada Askia Rifda Auliah dengan NIM 202012111055. Next. Materi yang pertama ada three main income and capital measurement system. Sistem akuntansi untuk pertama kali diperkenalkan oleh Pacioli pada abad ke-15, yaitu sistem akuntansi double entry. Sejak saat itu, teknik dasar akuntansi tidak berubah secara signifikan. Bersamaan dengan revolusi industri, khususnya setelah jatuhnya Wall Street pada tahun 1929, sistem akuntansi tradisional berdasarkan historical cost system muncul dan memimpin sebagai fundamental accounting system. Kemudian, pada tahun 1960, beberapa alternatif dasar sistem akuntansi lainnya muncul dan mulai berkembang, yaitu current cost accounting dan current selling price atau excise price. Current cost accounting juga dianggap sebagai metode pertama yang mempresentasikan fair value accounting system. Lalu materi selanjutnya yaitu historical cost accounting. Next. Objective of accounting. Berkembangnya perusahaan membuat akuntansi memiliki peran yang sangat signifikan sebagai sumber informasi mengenai perusahaan, di mana pemilik dan pengendali perusahaan merupakan dua pihak yang berbeda. Absent the owner yang tidak berperan dalam operasional perusahaan tidak memiliki pengetahuan mengenai operasional dan kondisi perusahaan. Mereka sangat bergantung kepada laporan akuntansi untuk mendapatkan informasi perusahaan yang sangat besar, juga harus membuat sebuah laporan mengenai kondisi perusahaan secara jelas kepada pemilik atau investor, kredit, dan stakeholder yang berkepentingan lainnya. Disinilah stewardship function dari manajer memfokuskan perhatian kepada laporan akuntansi untuk para stakeholder dan sebaliknya, owner dan kreditor menaruh perhatian utama pada apa yang dilakukan manajemen dengan modal atau dana yang dipercayakan padanya. Akuntabilitas kemudian menjadi objek yang sangat kritis dari fungsi ini. Next. Historical cost accounting menekankan pada dua objek kritis tersebut, yaitu stewardship dan accountability. Tujuan penggunaan historical cost menekankan hubungan kontraktual yang konservatif antara perusahaan dan pihak yang menyediakan sumber dana dan membuat manajemen bertanggung jawab atas penggunaan aset dalam operasi perusahaan, hasil profit atau output dari operasional tersebut, dan dampaknya terhadap nilai tambah ekuitas. Maka income statement adalah kunci komunikasi yang tepat dari mekanisme ini. Next.
Dalam pandangan historical cost accounting, perubahan nilai aset dan kewajiban pada dasarnya diabaikan sampai aset tersebut dijual atau dilepaskan atau dihapuskan. Dalam historical cost theory, informasi mengenai nilai sisa bersih dari perusahaan tidak begitu penting. Namun yang terpenting adalah profit. Berdasarkan akuntansi konvensional atau net worth adalah pengukuran yang tidak tepat, relevan. Pemilik perusahaan hanya ingin mengetahui hasil investasi mereka pada perusahaan. Maka fungsi akuntansi yang paling penting adalah bukanlah menunjukkan net worth pemilik, melainkan menunjukkan profit. Next. Lalu ada capital and profit. Dalam historical cost system, pencatatan akuntansi harus menjaga nilai kapital atau aset dikurangi kewajiban, memiliki nilai yang sama dengan nilai pada periode awal, di mana semua aset dan kewajiban dinilai sesuai dengan nilai saat pembelian. Income menunjukkan hasil dari perusahaan selama periode tertentu. Expense merupakan sumber daya yang dibelanjakan dan profit menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam beroperasi. Matching cost theory. Akuntan harus melacak aliran biaya keluar, terutama karena biaya yang melekat pada pendapatan cost attack. Akuntan mencatat setiap transaksi biaya dan mentransfernya kepada pendapatan yang diterima dari biaya tersebut. Akuntan memutuskan biaya yang bisa diakui atau expired untuk kemudian dilekatkan atau matching pada pendapatan di income statement. Dan biaya yang belum dapat diakui atau unexpired akan dilaporkan di balance sheet unmatched assets. Hal ini merupakan konsep matching cost against revenue yang merupakan konsep penting dalam historical cost accounting. Konservatif. Biaya harus segera diakui sesegera mungkin, sedangkan pendapatan hanya dapat diakui jika terdapat keyakinan yang tinggi atau high probability bahwa pendapatan tersebut akan diterima. Konsep konservatif ini menyebabkan perlakuan yang bias antara pengakuan biaya dibandingkan dengan pengakuan pendapatan. Konsep konservatif lainnya mengatakan peningkatan nilai aset tidak boleh diakui, tapi penurunan nilai harus diakui. Konsep konservatif menggunakan sistem akuntansi dengan pendekatan transaksi atau transaksi dibuktikan adanya kredit atau cash, dan tidak mengakui sebuah kejadian yang tidak dihasilkan dari adanya transaksi, misalnya peningkatan harga. Arguments of Historical Cost Accounting. Historical cost accounting banyak diserang, terutama banyak dikritik karena tidak mampu melaporkan kondisi sebenarnya atau tidak dapat menyediakan nilai up-to-date dari net worth. Atas hal tersebut, defender memiliki argumen berikut ini. Yang pertama yaitu relevant in marketing economic decisions. Manajer membuat keputusan mengenai komitmen masa depan membutuhkan data transaksi masa lalu. Mereka harus dapat mereview upaya masa lalu, dan ukuran dari upaya ini adalah biaya historis. Lalu yang kedua, historical cost didasarkan pada transaksi yang aktual, bukan hanya transaksi yang mungkin atau belum terjadi. Yang ketiga,
financial statement berdasarkan biaya historis, sehingga memudahkan menemukan data dan lebih bermanfaat. Yang keempat, konsep terbaik dalam memahami konsep profit, di mana kelebihan nilai harga juga dibandingkan dengan harga perolehan. Yang kelima, akuntan dapat menjaga integritasnya dengan menjaga data berdasarkan nilai historis dibandingkan dengan modifikasi internalnya. Yang keenam, informasi mengenai profit yang disajikan oleh sistem alternatif yang lain atau current cost dan selling price tidak bermanfaat. Lalu yang ketujuh, perubahan dalam harga pasar dapat disajikan dan diungkapkan oleh data pendukung atau tambahan. Yang kedelapan, tidak ada bukti yang cukup untuk menolak terhadap historical cost accounting. Lalu ada criticism of historical cost accounting. Yang pertama ada objective of accounting. Kritik terhadap akuntansi biaya historis berulang-ulang berargumen bahwa sistem gagal menjamin terpenuhinya tujuan penyediaan informasi yang objektif, sedangkan banyak keputusan yang berhubungan dengan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi. Namun, historical cost system sangat jauh dari objektif dan justru membuka terjadinya manipulasi. Yang kedua itu ada information of decision making. Biaya historis memang mempunyai manfaat, tetapi tidak cukup untuk mengevaluasi keputusan bisnis. Ketika aset diperoleh biaya historis adalah tepat karena nilainya mengacu pada kejadian saat ini atau saat itu up to date. Akan tetapi segera setelah periode akuisisi lewat, nilai ini tidak lagi up to date dan oleh karenanya tidak lagi logis untuk dijadikan dasar untuk mengevaluasi keputusan bisnis. Next. Selanjutnya ada basic of historical cost, yaitu salah satu pembelaan dari penggunaan biaya historis adalah adanya prinsip going concern assumption, di mana menggang bahwa umum perusahaan adalah tidak dapat ditentukan. Jadi ekspektasi normal mengenai item non-monetary akan terpenuhi. Inventory sepenuhnya akan terjual dan non-current asset akan sepenuhnya digunakan dalam bisnis. Selanjutnya ada matching. Pada faktanya, dalam banyak kasus, penandingan biaya dan pendapatan tidak mungkin dipraktikkan. Perbandingan adalah sebuah proses untuk keputusan acak yang harus dibuat daripada sebuah analisis yang konsisten. Dalam matching konsep, tidak ada konsep penandingan yang pasti. Tidak ada cara untuk metode lain adalah menyandingi kecuali secara arbitrary. Notion of investor needs. Historic cost accounting yang hanya memfokuskan hanya pada penentuan net profit menyebabkan penyimpangan dan penyembunyian atas pengungkapan informasi perusahaan. Akuntan seharusnya menyediakan informasi untuk investor yang canggih dan pintar, yang tertarik pada apa yang sebenarnya terjadi dalam bisnis perusahaan. Investor ini lebih tertarik pada nilai pengembalian jangka panjang. Lalu ada current cost accounting. Next.
Objective of Accounting. Current Cost Accounting atau CCA adalah sistem akuntansi di mana aset dinilai berdasarkan harga beli saat ini atau current market buying price, dan profit ditentukan oleh alokasi berdasarkan biaya saat itu. Untuk memahami tujuan dari penggunaan current cost accounting, terlebih dahulu kita harus memahami macam-macam keputusan yang dihadapi oleh manajer dalam menjalankan perusahaan. Dalam hal ini, kita asumsikan terlebih dahulu bahwa tujuan dari manajer adalah mengalokasikan sumber daya perusahaan yang tersedia dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. Sebentar, sedang azan. Saya lanjutkan kembali. Lalu ada Edward dan Bell merumuskan permasalahan ini menjadi 3 buah pertanyaan, yaitu yang pertama, berapa jumlah aset yang harus disimpan dalam waktu tertentu? Yang kedua, bentuk dari aset seharusnya bagaimana? Yang ketiga, bagaimana seharusnya aset dibiayai? Next. Manajer membuat keputusan terhadap 3 permasalahan tersebut berdasarkan ekspektasi tentang kejadian di masa depan. Untuk menghasilkan ekspektasi yang relatif akurat, manajer harus mengevaluasi aktivitas masa lalu. Salah satu caranya adalah dengan membandingkan data akuntansi antara periode tersebut dengan data ekspektasi awal yang telah direncanakan sebelumnya. Bila perbandingan ini menunjukkan bahwa ekspektasi itu tidak lagi akurat, maka current events atau ekspektasi harus diubah. Informasi akuntansi sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, sehingga peristiwa aktual harus diukur seakurat mungkin. Walaupun Edward dan Bell menyadari benar pentingnya informasi bagi manajemen, mereka juga menjelaskan bahwa data tersebut juga berguna bagi pihak luar, seperti pemenang saham dan kreditur, karena mereka ingin menilai performance perusahaan. Dari teori tersebut, informasi akuntansi memiliki 2 tujuan, yaitu yang pertama, evaluasi keputusan manajer di masa lalu untuk membuat keputusan yang terbaik. Yang kedua, evaluasi manajer oleh pemegang saham
kreditur, dan yang lainnya. Next. Concept of business profit and financial capital. Berdasarkan dengan laba, manajemen sering menghadapi dua keputusan. Yang pertama, holding decisions, di mana apakah akan ditahan aset dan kewajiban atau untuk membuangnya. Yang kedua, operating decisions, tentang bagaimana menggunakan dan membiayai operasi entitas. Untuk menilai dua keputusan tersebut, Edwards dan Bell menawarkan sebuah konsep profit yang dinamakan business profit, yang terdiri dari yang pertama current operating profit dan yang kedua realizable cost savings. Current operating profit adalah selisih dari current value dari output yang terjual dengan current cost dan aset yang disimpan dalam waktu tertentu. Holding gains and loss. Asumsi mendasar sebuah laba bisnis adalah bahwa penggabungan holding gains or loss dan operating gains or loss membingungkan evaluasi keputusan manajemen dan menghalangi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Konsep laba usaha memungkinkan pemisahan komponen ini. Holding komposisi aktiva dan kewajiban tertentu adalah salah satu cara manajemen berusaha untuk meningkatkan posisi pasar perusahaan. Apa manfaat dari pemisahan pengukuran antara holding gain on loss? Memegang komposisi tertentu dari aset dan kewajiban adalah salah satu cara manajemen untuk meningkatkan posisi pasar perusahaan. Manajer dan lain-lain ingin tahu apakah harapan ini sukses. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asyura. Selanjutnya ada financial capital versus physical capital. Next. Pada sistem akuntansi, dengan menggunakan penilaian pasar, perhitungan profit didasarkan pada pengukuran modal atau kapital. Profit lebih didefinisikan pada perubahan modal selama periode pelaporan dan bukan sebagai alokasi dari biaya historis yang ditentukan dengan berbagai ketentuan akuntansi. Pada current cost accounting, terdapat dua pandangan pokok terhadap menentukan modal awal dan modal akhir, serta bagaimana profit diukur, yaitu secara konsep financial capital concept, dan konsep fisik, physical capital concept. Dari sudut pandang praktis, perbedaan utama di antara kedua konsep tersebut adalah ada atau tidaknya holding gains or loss dalam komponen profit. Secara kuantitatif, holding gains or loss termasuk di dalam profit pada konsep financial capital dan tidak termasuk dalam profit pada physical capital. Next. Sebagai ilustrasi, terdapat perusahaan yang memulai operasinya dengan kas sebesar $1.000 pada tanggal 1 Januari. Kemudian menggunakannya untuk membeli 100 unit dengan harga $10 per unit. Pada tanggal 31 Januari, unit tersebut dijual dengan harga $18 per unit. Harga perolehan unit tersebut pada tanggal 31 Januari meningkat menjadi $12 per unit. Jika diasumsikan profit akan digunakan untuk membayar dividen pada akhir bulan, maka kalkulasi perhitungan profit adalah sebagai berikut. Next. Yang pertama, in support of physical capital. Pendukung physical capital konsep berpendapat bahwa
Kapital adalah unit fisik yang menunjukkan kemampuan operasi perusahaan. Pada kasus sebelumnya, awalnya perusahaan memiliki 100 unit, maka seharusnya harus mampu membeli 100 unit pada akhir periode. Ketika harga unit naik sebesar $12 per unit, perusahaan membutuhkan tambahan sebesar $200 pada akhir periode untuk mempertahankan kemampuan operasionalnya. Sehingga $200 bukanlah merupakan holding gain, tetapi penyesuaian terhadap pemeliharaan modal atau capital maintenance adjustment. Next. Analisis tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Sales revenue 100 dikali 18 di financial capital sebesar 1.800, di physical capital sebesar 1.800. Cost of sale 100 dikali 12 di financial capital 1.200, di physical capital 1.200. Current operating profit di financial capital 600, di physical capital 600. Holding gain di financial capital 200, di physical capital 0. Profit yang didapat di financial capital 800, di physical capital 600. Paid as dividend di financial capital 800, di physical capital 600. Jika dividen dibayarkan sebesar $800, perusahaan akan memiliki modal sebesar 1.000 pada akhir periode yang dapat digunakan untuk membeli sebanyak 83 unit pada awal Februari, sehingga tidak dapat mempertahankan kemampuan operasional pada level yang sama seperti periode sebelumnya, yaitu 100 unit. Next. Major feature of the physical capacity system, capital maintenance. Current cost system didasarkan pada konsep entitas dalam mempertahankan kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang sama secara berkelanjutan, yaitu mempertahankan kemampuan operasionalnya. Jika tidak ada perubahan teknologi, pemeliharaan modal menunjukkan bahwa stok fisik dari net aset dapat dipertahankan atau tetap. Hal tersebut diperoleh dengan menyamakan pemakaian sumber daya yang diukur dengan harga perolehan saat ini dan memastikan nilai pembelian item moneter dipertahankan. Hal tersebut juga dapat digunakan untuk mengkalkulasi harga yang harus dibayar untuk mendapatkan input serta harga minimal penjualan output dengan asumsi continuity dan non-liquidation. Menurut logika ekonomi, efisiensi operasi yang optimal terjadi saat jumlah output yang diproduksi berasal dari input dengan total opportunity cost yang minimum. Next. Selanjutnya ada valuation principle non-monetary items. Item moneter dan non-moneter memiliki efek dan risiko yang berbeda terhadap inflasi. Item moneter adalah elemen yang mempunyai klaim moneter dalam jumlah yang tetap dan tidak berubah saat inflasi harga. Sedangkan item non-moneter seperti tanah dan bangunan akan disesuaikan harganya sesuai dengan kondisi pasar. Untuk tujuan pelaporan, aset non-moneter harus dinilai dan ditampilkan pada current cost. Penilaian diperoleh dengan cara, yang pertama, harga pembelian saat ini di pasar. Yang kedua, indeks spesifik saat harga pasar tidak tersedia. Atau yang ketiga, potensi servis dari barang identik atau sejenis dari aset terspesialisasi. Pendepresiasian aset diperoleh dengan mengurangkan nilai baru aset dengan akumulasi depresiasi. Saat aset non-moneter ditentukan, dilakukan penyesuaian pada akun current cost reserve di bagian ekuitas.
Saat penurunan nilai secara permanen menurunkan kemampuan operasional entitas, maka penyesuaian dilakukan secara langsung pada laba rugi. Next. Monetary items and loan capital. Kewajiban moneter dinilai sesuai jumlah yang diekspektasikan akan dibayar dan memberikan keuntungan jika ditahan saat nilai uang kehilangan kemampuan membeli. Keuntungan atau kerugian item moneter dikalkulasikan sesuai dengan perubahan pada current cost dari barang atau jasa. Selanjutnya ada non-monetary asset bought and sold on the same market. Saham dan komoditas tertentu seperti emas, perak, dan aset lain yang ditahan untuk tujuan spekulasi dibeli dan dijual pada pasar yang sama. Aset tersebut tidak secara langsung menambah kemampuan operasional perusahaan. Aset tersebut umumnya digunakan sebagai profit generating purpose atau untuk dijual kembali saat ada capital gain. Next. Yang kedua ada argument for and against current cost. Yang pertama ada recognition principle. Pendukung historical cost accounting berpendapat bahwa current cost accounting melanggar prinsip konservatif bahwa keuntungan diakui pada saat non-monetary aset dihapus. Pendukung physical capital juga berpendapat bahwa jika perusahaan berencana menggunakan non-current asset dibandingkan menjualnya, perubahan pada harga pasar dari aset tersebut tidak relevan untuk dijadikan profit. Next. Yang kedua ada objectivity of current cost. Pendukung historical cost berpendapat bahwa current cost accounting mencerminkan objektivitas yang rendah karena penggunaan current cost tidak didasarkan pada transaksi perusahaan yang sebenarnya. Yang ketiga ada technological change. Current cost accounting dikritik karena mengabaikan peningkatan teknologi yang dapat terjadi dalam jangka panjang. Ketika mesin baru mengubah biaya produksi, maka dari mesin lama harus disesuaikan. Next. Selanjutnya ada more specific criticism. Yang pertama ada advocates of historical cost. Pendukung historical cost menolak current cost accounting pada dasarnya dikarenakan melanggar prinsip realisasi tradisional. Masalah terkait yaitu subjektivitas dari penentuan peningkatan biaya. Apabila tidak ada second hand market yang reliable, maka dasar penentuan current cost dari aset tetap perusahaan adalah aset baru yang diekspektasikan untuk mengganti yang lama. Yang kedua ada comparison on the result with historical cost. Perbedaan profit dari historical cost dan current cost dari operasional perusahaan dikarenakan adanya perbedaan unrealized holding gains. Next. Yang ketiga ada advocate of exit price. Pada teori exit price, biaya diimplikasikan pada opportunity cost atau pengorbanan atas alternatif yang lebih baik. Pada sebagian besar kasus, pengorbanan perusahaan adalah menjual aset dibanding menggunakannya, bukan membelinya karena perusahaan sudah memilikinya, sehingga current cost yaitu harga pembelian barang tersebut tidaklah relevan. Pendukung exit price menyatakan bahwa current cost accounting memiliki problem matematis dikarenakan pada prakteknya melibatkan metode pengukuran yang bervariasi. Chambers menentang penggunaan spesifikasi price index yang merupakan harga rata-rata. Pendukung exit price accounting juga berpendapat bahwa
Informasi current cost umumnya tidak relevan pada keputusan investasi. Sterling mempertimbangkan penggunaan physical capital concept yang hanya berlaku jika kondisi perusahaan mengganti unitnya secara terus-menerus, mengalami kenaikan harga secara terus-menerus, membeli dan menjual pada pasar yang berbeda, dan menginvestasikan secara penuh pada unit fisik. Next. Selanjutnya ada exit price accounting. Next. Income and capital. Next. Exit price accounting adalah sistem akuntansi di mana menggunakan harga jual pasar untuk mengukur posisi finansial beserta performa perusahaan. Terdapat dua perbedaan yang mendasar dengan perhitungan historical cost pada akuntansi. Yang pertama, nilai dari aset non-moneter yang disesuaikan berdasarkan harga pasar berfungsi untuk mengukur aset tersebut, dan jika terdapat income dianggap sebagai unrealized gains. Yang kedua ada perubahan dalam kekuatan daya beli uang secara umum yang dipertimbangkan ketika mengukur modal keuangan dan hasil operasi. Next. Objective of accounting, adaptive decision making. Next. Ketika perusahaan membeli aset tidak lancar, maka akan merubah kemampuannya dalam beradaptasi. Misalnya, jika aset tersebut dibeli secara cash, maka saldo kas perusahaan akan turun dan membatasi perusahaan untuk mengeluarkan kas untuk investasi lain. Sebaliknya, jika perusahaan membelinya secara kredit, maka akan mengurangi kemampuan pengambilan kredit perusahaan di masa datang. Konsep perilaku adaptif melihat perusahaan untuk siap dalam tindakan untuk membuang aset. Jika tindakan ini memberikan keuntungan terbaik bagi perusahaan, perusahaan akan menjaga aset tidak lancarnya hanya jika nilai sekarang dari arus kas masa depan dari penggunaan aset lebih besar dari nilai sekarang dari arus kas masa depan jika ada alternatif investasi lainnya. Next. Argumen for exit price accounting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Askia. Selanjutnya ada argumen for exit price accounting. Information. Perusahaan bisnis umumnya dimiliki oleh satu orang atau grup kecil dari partner. Akuntan adalah yang menyiapkan laporan keuangan dan bertanggung jawab hanya kepada dua kepentingan, yaitu pemilik yang mengatur bisnis dan mengetahui detail semua transaksi, dan kreditur yang memiliki ketertarikan atas kemampuan pemilik dalam membayar pinjaman yang jatuh tempo. Solusi ideal bagi akuntan adalah untuk melaporkan segala profit dan kerugian. Lalu, nilainya ditentukan berdasarkan kompetitif dari pasar yang ada. Bagaimanapun, tidak semua aset memiliki pasar yang siap. Berikut ini adalah pasar yang diharapkan dapat hadir untuk menentukan nilainya. Yang pertama, marketable asset at market price atau exit price. Yang kedua, non-marketable reproducible asset at replacement cost. Yang ketiga, ada occasional non-marketable, non-reproducible asset at historical cost. Profit harus mencakup semua hal yang telah direalisasikan, juga unrealized dalam hubungannya dengan prinsip clean surplus.
Relevant and reliable information. Untuk menjadi relevan, informasi harus berguna dalam pengambilan keputusan akuntansi bagi para pengguna laporan. Model pengambilan keputusan memungkinkan pengguna untuk memutuskan yang mana merupakan aksi yang tepat dari berbagai alternatif yang ada. Jika tidak ada kendala, informasi dapat dikumpulkan yang mana saja yang relevan terhadap masalah yang dihadapi dan model keputusan. Bagaimanapun, kendala ada karena sumber informasi yang langka juga mahal. Masalahnya adalah untuk memilih model keputusan yang sesuai dengan cara menilai kemampuan model untuk memprediksi konsekuensi dari alternatif yang tersedia. Additivity. Chambers mempertimbangkan masalah aditif menjadi faktor kunci dalam CCA accounting. Produk utama dari sistem laporan akuntansi, neraca, dan laporan laba rugi. Jika memberikan nilai yang berbeda dengan berbagai karakteristik yang berbeda juga, maka tidak dapat secara logis dapat ditambahkan bersama-sama. Sebagai contoh, tidak dapat menilai kewajiban sebesar harga perolehan atau surat utang, beberapa aset sebesar biaya replacement persediaan, yang lain sebesar nilai saat ini atau sewa. Juga tidak dapat mencampur adukan biaya historis dengan tanggal yang berbeda dan makna yang berbeda dalam mengkalkulasikan aset bersih. Allocation. Thomas mengeluhkan fakta bahwa dalam sistem akuntansi biaya atau historical and current sangat bergantung pada alokasi untuk valuasi aset dan menentukan profit. Positif menyadari exit price accounting bahwa laporan keuangan dialokasikan secara bebas. Profit menggambarkan jumlah dari perubahan dari daya beli yang real dari aset bersih, terkecuali tambahan investasi dari atau didistribusikan oleh owner. Reality. Exit price accounting melibatkan referensi yang nyata, karena memang menggunakan harga pasar aktual saat ini. Penyusutan tidak terjadi jika nilai aset terlalu naik atau harga konstan. Jika tidak ada nilai realisasi dapat dikaitkan dengan item, maka item yang ada memiliki saldo 0. Dengan dua kendala, yaitu dipertukarkan dan adanya harga jual, item-item dari laporan keuangan bisa semakin kuat dengan bukti nyata yang ada di dunia. Objectivity. Banyak yang mengatakan bahwa harga pasar tidak objektif. Namun pada kenyataannya, nilai pasar adalah nilai yang mencerminkan kenyataan pada saat ini. Parker melakukan penelitian relatif dan objektivitas untuk exit price dengan historical cost. Parker menunjukkan bahwa exit price mengungkapkan dispersi dari jumlah tercatat. Penyebab utamanya adalah perbedaan estimasi masa manfaat dan nilai sisa. A measurement of risk. Untuk memungkinkan para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi berbagai risiko dan kinerja dalam risiko finansial yang signifikan, akan membutuhkan yang pertama, deskripsi dari setiap risiko keuangan yang signifikan dan tujuan perusahaan serta kebijakan untuk mengelola risiko tersebut. Yang kedua, informasi mengenai dampak risiko terhadap neraca dan laporan kinerja keuangan. Yang ketiga, informasi mengenai metode dan asumsi utama yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan.
Argumen against exit price accounting. Yang pertama, profit concept. Seperti yang diketahui bahwa keuntungan adalah ukuran aktivitas kinerja dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional mereka dalam menggunakan sumber daya yang telah ada. Ketika evaluasi itu dibuat, maka perusahaan dapat memutuskan apakah melanjutkan dalam pemakaian aset atau menjual aset dan menggunakan hasil yang ada pada alternatif yang lain. Additivity. Pendukung exit price mengklaim bahwa pengukuran akuntansi jika berpikir objektif harus didasarkan hanya pada nilai masa lalu dan masa kini. Perhitungan antisipasi tidak dapat ditambahkan bersama-sama dengan angka saat ini. Pengkritik berpikir bahwa arus kas yang setara aset ditentukan berdasarkan asumsi likuidasi bertahap dan teratur. Jika itu terjadi, maka peristiwa masa depan harus diasumsikan dengan menggunakan dan tercatat sesuai tanggal neraca. The valuation of liabilities. Chambers berpendapat bahwa hutang obligasi secara efektif berbentuk modal dan harus dinyatakan sebesar nilai nominal, bukan nilai pasar. Oleh karena itu, terdapat inkonsisten karena obligasi sebagai aktiva harus dinyatakan dengan harga pasar. Lalu ada current cost versus exit price. Ada satu pernyataan yang krusial dalam memutuskan apakah menggunakan current cost atau exit price. Pada saat apa operasi harus menggunakan exit price atas penilaian sebuah aset? Current cost berpendapat bahwa metode penilaian normal lebih baik. Di antaranya karena yang pertama, exit price mengarah pada revaluasi anomali, di mana setelah pembelian harga akan jatuh dan kurang dari harga perolehan. Yang kedua, exit price menyiratkan pada pendekatan jangka pendek karena fokus terhadap likuidasi dan disposal. Yang ketiga, exit price pada persediaan barang jadi merupakan bentuk antisipasi terhadap laba operasi karena persediaan dinilai lebih dari biaya saat ini. Selanjutnya ada pembahasan mengenai perspektif global dan international financing reporting standard. Pendekatan value in use menggunakan investor eksternal atau entitas yang berorientasi pada produksi sebagai benchmark yang relevan. Investor lebih tertarik pada future cash flow perusahaan dibanding dengan nilai likuidasinya yang dapat diprediksi secara akurat dengan laba operasional dibandingkan dengan current cash flow. Sehingga yang dibutuhkan adalah pengukuran income yang sesuai dengan current cost dari input aset terhadap output. Pendekatan ini lebih terkonsentrasi pada perolehan hasil yang paling efisien dari penggunaan aset dengan tidak mempertimbangkan adaptasinya. Pada pendekatan value in exchange, sudut pandang lebih kepada manajer internal atau kreditur yang akan membuat keputusan yang berkaitan dengan likuiditas dari perusahaan dan current spending power yang merupakan performa jangka pendek perusahaan. Pendekatan ini penting bagi perusahaan dengan masalah likuiditas atau perusahaan yang berhubungan dengan tradable goods yang operasinya dengan cepat beradaptasi pada kondisi pasar.
value in use versus value in exchange. Amerika Serikat pada tahun 1979, FASB mencabut Accounting Series Release atau ISR 190 yang dikeluarkan pada tahun 1976 untuk kemudian menggantinya dengan Statement 33 yang menekankan pada penggunaan tambahan untuk penyesuaian akun-akun atas inflasi dan biaya penjualan kini. Pada saat itu, persyaratan untuk mengungkapkan data biaya kini mendapatkan resistensi yang tinggi dari banyak perusahaan. Setelah dilakukan banyak debat yang membahas tentang manfaat dari informasi tambahan, FASB mengeluarkan statement 89 di tahun 1986. Membatalkan persyaratan tersebut, namun tetap meminta setiap perusahaan untuk melakukan pengungkapan data. Dalam Statement 33, FASB mensyaratkan perusahaan untuk menyampaikan informasi mengenai yang pertama, profit dari continuing operations dengan menggunakan current cost basis untuk tahun finansial berjalan. Yang kedua, current cost untuk persediaan, properti, pabrik, dan peralatan di akhir tahun finansial. Yang ketiga, perubahan current cost di tahun finansial berjalan untuk persediaan, properti, pabrik, dan peralatan menggunakan basis dolar konstan. Di Inggris, Komite Standar Akuntansi Inggris atau ASC, Accounting Standard Committee, menerbitkan Statement 16 atau SSAP 16 tentang akuntansi biaya kini di bulan Maret tahun 2010. SSAP 16 berbeda dengan SFAS 33 yang dikeluarkan FASB. Ada dua hal yang menjadi perbedaannya, antara lain, yang pertama, standar AS mengharuskan akuntansi dolar konstan dan biaya kini. SSAP hanya metode biaya kini untuk pelaporan eksternal. Yang kedua, apabila di AS penyesuaian atas inflasi lebih berpusat pada laporan laba rugi, laporan biaya kini di Inggris wajib diungkapkan pada laporan laba rugi dan neraca beserta catatan penjelasan. Yang ketiga, standar ini banyak diaplikasikan oleh perusahaan besar, namun ASC menarik kembali SSAP 16 di tahun 1985 setelah banyaknya debat mengenai isi penggunaan SSAP 16. Australia, profesi akuntan di Australia menerbitkan DPS 11, Statement of Professional Accounting Standard atau PAS, mengenai akuntansi biaya kini di bulan Oktober 1976, sebagaimana di amandemen dalam PAS 1 dan panduannya di bulan Agustus tahun 1978. Adapun SAP1 merekomendasikan penggunaan biaya kini bertujuan untuk menjaga kapasitas perusahaan tetap utuh. Setelah munculnya protes mengenai penerbitan SAP1, SAP1 yang dianggap sebagai versi downgrade terbit pada November tahun 1983 yang merekomendasikan seluruh perusahaan untuk menyampaikan pernyataan tambahan mengenai akuntansi biaya kini, di samping laporan keuangan konvensional perusahaan
yang menggunakan biaya historis. Adapun sebagai alternatif, perusahaan dapat menggunakan biaya kini dalam pelaporan keuangannya untuk menggantikan biaya historis. Namun, SAP1 tidak diadaptasi secara luas di Australia. International Accounting Standard. Contoh penerapan akuntansi perubahan di berbagai negara sebelumnya menunjukkan bahwa sistem-sistem yang telah diuji dan diimplementasikan di negara-negara tersebut tidak sepenuhnya diadopsi oleh entitas-entitas di sana. IASB telah menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasi dalam mata uang lokal menjadi tidak berarti lagi dalam suatu lingkungan yang mengalami hiperinflasi. IAS 29 yang membahas pelaporan keuangan dalam perekonomian hiperinflasi mewajibkan dan bukan hanya merekomendasikan penyajian ulang informasi laporan keuangan utama. Secara khusus, laporan keuangan suatu perusahaan yang melakukan pelaporan dalam mata uang perekonomian hiperinflasi apakah didasarkan pada kerangka penilaian biaya historis atau biaya kini, harus disajikan ulang sesuai dengan daya beli konstan pada tanggal neraca. Aturan ini juga berlaku untuk angka-angka terkait pada periode sebelumnya. Keuntungan dan kerugian daya beli yang terkait dengan posisi kewajiban atau aktiva moneter bersih yang dimasukkan ke dalam laba kini. Perusahaan yang melakukan pelaporan juga harus mengungkapkan yang pertama, fakta bahwa penyajian ulang untuk perubahan dalam daya beli unit pengukuran telah dilakukan. Yang kedua, kerangka dasar penilaian aktiva yang digunakan dalam laporan keuangan utama, yaitu penilaian biaya historis atau biaya kini. Yang ketiga, identitas dan tingkat indeks harga pada tanggal neraca, beserta dengan perubahannya selama periode pelaporan. Yang keempat, keuntungan dan kerugian moneter bersih selama periode tersebut. Sistem pengukuran campuran dan standar internasional. Perbedaan dalam pengukuran yang diadopsi oleh berbagai negara yang disebabkan oleh belum adanya konsep teoritis mengenai penilaian menimbulkan adanya sistem pengukuran secara campuran. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perpindahan dari biaya historis dan penggunaan dalam konsep pengukuran yang berbeda di bawah standar internasional. Yang pertama, IAS 2 atau ASB 102. Perusahaan diizinkan mengukur persediaan dengan net realizable value. Yang kedua, IAS 16 atau AASB 16, yaitu PPE atau Property, Plant, dan Equipment, dinilai berdasarkan historical cost atau nilai setelah revaluasi. Yang ketiga, IAS 17 atau AASB 17. Bunga dari tanah yang disewa gunakan dihitung sebagai investment property dan diukur pada nilai wajar. Lalu ada IAS 19 atau AASB 19, pengukuran curtailment gain or loss meliputi perubahan present value berdasarkan benefit obligation yang telah ditentukan atas perubahan nilai wajar aset. Lalu IAS 29, yaitu penyesuaian terhadap laporan keuangan entitas yang terkena dampak hiperinflasi dapat menggunakan indeks level harga umum. Lalu ada IAS 36, impairment aset, di mana aset dinilai sebagai recoverable amount.
Lalu ada IAS 39 juga nilai residu dari aset dianggap sebagai current cash equivalent. Lalu ada IAS 37, pengukuran provisi ditentukan berdasarkan metode expected present value. Lalu ada IAS 40, investasi properti dapat diukur dengan pilihan diantaranya impairment biaya depresiasi atau nilai wajar dengan perubahan nilai dimasukkan dalam laporan laba rugi, baik loss ataupun gain. Lalu ada masalah bagi auditor. Para auditor membutuhkan bukti yang relevan untuk mendukung opini mereka ketika melakukan audit atas laporan keuangan secara adil dengan dasar relevansi. Adapun beberapa masalah yang sering didapatkan oleh para auditor dalam melakukan audit antara lain. Yang pertama, kebutuhan akan bukti yang memadai dan kualitas atas bukti tersebut mendukung relevansi dan reliabilitas dalam penyajian data, mendeteksi adanya misstatement dalam jurnal, akun, dan pengungkapan entitas. Yang kedua, kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman atas beberapa metode pengukuran yang dikenal serta kombinasinya. Oleh karena itu, peran ahli sangat mungkin untuk dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan. Yang ketiga, dalam hal unlike transaction, dibutuhkan bukti-bukti spesifik transaksi dan informasi pihak ketiga juga dibutuhkan untuk memastikan setiap transaksi telah dicatat dan diungkapkan dengan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.